kita ada di tempat ini bukan karena keluarga kita, melainkan karena kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan yang sudah hidup kita. Amin. Yuk, pada saat ini kita siapkan hati kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih pada malam hari yang indah ini Tuhan, di mana setiap kami telah meletakkan tempat ini dengan satu tujuan kami Tuhan, adalah membangun sebuah pujian yang indah pada malam hari ini. Mari Bapa yang baik, Kau berkati setiap kami yang datang
Haleluya Bapak yang baik, terpuji dan
Dan siap memberi yang terbaik sama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sambil persembahan dijalankan, mari kita ingat aktivitas kita supaya kami pilih.
Shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Selamat datang. Amen, amen. Ya, itu anak saya yang kecil. Oke. Ya. Kemarin dia, kemarin ya, semalam dia umur 3 tahun. Kita celebrate birthday dia semalam ya. Alright, istri saya ada di belakang. Istri saya, ini anak saya yang pertama, Shikaina, right? So yang kedua umur 22 tahun, tapi dia sudah menikah, sudah kawin. Ya. Oke, puji Tuhan. Ya, ada tamu di sini, Pastor Gabriel ya dari gereja. Welcome ya, welcome. Saya tidak kenalnya, saya jumpa di sini saja tadi. Oke, haleluya, puji Tuhan. Setiap hari Minggu malam sebenarnya saya ada kebaktian online bahasa. Ya, jadi kita live stream Facebook malam ini. Ada yang ikuti kita juga gereja Jumat-Jumat kita di tempat lain. Ada yang dari Sabah, ada yang dari Sarawak, teman-teman kita dari Kota Kinabalu, dan juga di sini di sebenarnya Indonesia. Alright, so puji Tuhan. Nah, saya mau bawa firman Tuhan malam ini, apa yang saya kongsikan pagi tadi ya, karena yang saya tahu malam rombongannya beda dari yang pagi kan, ya. Tapi ada juga beberapa yang saya lihat dari pagi ya di sini. Tapi saya akan sambung apa yang saya kongsikan dari pagi tentang pengadilan orang percaya ataupun takhta pengadilan Kristus. Ya, takhta pengadilan Kristus. Nah, saya tahu sampai 9.30 kita akan selesai. Alright, jadi saya mau tepat 9.30 atau 9.25 kita akan selesai. Alright, supaya kamu boleh pulang dan boleh masuk ke dalam hostel, jangan tertinggal di luar nanti. Oke, nanti bilang, oh tak dapat masuk karena pasukan kota panjang sekali. Puji Tuhan. Nah, 2 Korintus 5 10 kita baca. 2 Korintus 5 ayat 10. Oke. 2 Korintus 5 10. Kalian di sini sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, tadi saya jelaskan bahwa ini adalah surat Paulus. Paulus menuliskan surat ini kepada orang-orang Kristen atau orang-orang percaya di Korintus. Jadi surat ini, perkataan ini atau message ini adalah untuk orang-orang Kristen. Kalau kita mengerti ini, ayat ini mengatakan bahwa ada takhta pengadilan Kristus. Itu dipanggil the Bema Seat of Christ ya. Takhta itu atau takhta pengadilan itu disebut bima, pengadilan itu kita diadili ya, beda dengan dihakimi. Nanti kita akan lihat itu. Orang Kristen akan diadili, tapi perkataan itu lebih kepada maksud bahwa kita akan menerima pembalasan atau menerima upah dengan apa yang kita lakukan di dalam hidup ini, yang sekarang ini maksudnya. Nah, jadi yang berita baiknya di sini bahwa di hadapan takhta pengadilan Kristus ini hanya orang Kristen saja, hanya orang percaya yang akan berada di sini. Dan itu kalau Anda dan saya percaya kepada Yesus, bertobat, terima Yesus, diselamatkan, memiliki hidup yang kekal, nama-nama kita tertulis dalam buku kehidupan, kita akan berada di hadapan takhta pengadilan Yesus Kristus ini. Amin. Amin. Ya, jadi message ini adalah untuk orang-orang Kristen. Dan satu lagi bahwa setiap kita akan menerima pembalasan dengan setiap perbuatan kita di dalam hidup ini. Nah, kenapa saya mau bawa ini, saya mau kongsikan ini karena supaya kita akan mengerti dan kita akan menjalani hidup kita sebagai orang Kristen di sini dengan ada tujuan
iman. Ya, ada tujuan kita hidup. Bukan kita hidup dengan tidak tentu arah, hidup yang tidak ada visi, yang tidak ada tujuan. Tapi dalam hidup ini, karena kita percaya Yesus, kita ada Tuhan, kita ada matlamat, kita ada pengakhiran, kita ada pengadilan. Karena kita tahu hal ini, jadi kita akan buat keputusan untuk hidup bersama dengan Tuhan di dalam dunia ini. Katakan amin. Amin. Karena banyak orang Kristen, dia berpikir kalau dia meninggal, dia langsung masuk surga. Itu yang kita selalu pikirkan. Tapi sebenarnya firman Tuhan mengatakan di sini, sebelum masuk surga, kita akan lewat takhta pengadilan Tuhan Yesus Kristus. Coba kita pikirkan ini. Right? Jadi di sini hanya orang Kristen saja, orang yang percaya Yesus saja. Sebenarnya saya mau sebutkan bahwa ada dua takhta pengadilan. Yang satu kita panggil takhta pengadilan orang percaya, dan yang satu lagi adalah takhta pengadilan orang yang bukan percaya Tuhan. Orang berdosa, orang memberontak Tuhan, orang yang tidak percaya Yesus, tidak ada keselamatan, nama mereka tidak tertulis dalam buku kehidupan. Ini adalah satu takhta pengadilan lagi. Dan itu kita boleh lihat di dalam buku Wahyu 20 ayat 11 hingga 15. Wahyu 20 ayat 15 hingga 11 hingga 15. Katanya di sini, lalu aku melihat, ini Yohanes waktu dia melihat penglihatan menerima wahyu dari Tuhan. Katanya aku melihat suatu takhta putih yang besar. Ya, di dalam 2 Korintus 5:10 katanya ada takhta pengadilan Kristus. Di sini adalah takhta putih yang besar, dan Dia, yaitu Tuhan, yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati. Alright? Di dalam buku Korintus tadi adalah orang-orang percaya, karena katanya kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Orang-orang percaya. Tetapi di sini orang-orang mati. Dan aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di hadapan takhta itu. Lalu dibuka sebuah kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi. Kalau di Korintus diadili, kalau di sini dihakimi. Dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. 13, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Banyak orang, terutamanya orang yang tidak percaya Tuhan, mereka pikir kematian itu adalah pengakhirannya. Kematian itu adalah penyelesaiannya. Jadi kalau dia ada masalah, ya dia ada tantangan, ataupun dia ada hutang yang besar, jadi kalau dia mati selesailah. Ya, orang tak boleh tagih lagi hutang dia. Aman dia. Jadi banyak orang pikir sudah selesai. Kematian adalah pengakhiran, kematian adalah penyelesaian. Kalau dia mati sudah tidak ada apa-apa lagi. Tapi dalam firman Tuhan berkata ini, di hari penghakiman, orang-orang mati akan bangkit dan berdiri di hadapan takhta putih yang besar, dan akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Siapakah orang-orang yang namanya tidak tertulis di dalam buku kehidupan? Orang-orang yang tidak percaya. Amin. Ya, jadi di sini kita bersuka cita kalau kita memang percaya Yesus, kalau kita memang menyerahkan hidup kepada Tuhan, bertobat, menerima hidup yang baru, menerima hidup yang kekal, dilahir baru, menjalani hidup yang baru dalam Tuhan, menjadi ciptaan baru. Kita harus bersuka cita, bersyukur karena nama-nama kita tertulis di dalam buku kehidupan. Amin. Nah, ini orang-orang yang tidak kenal Tuhan, memberontak kepada Tuhan dan tidak menerima Tuhan, tidak bertobat, nama mereka tidak tertulis di dalam buku kehidupan, dilemparkan ke dalam lautan api. Lautan api itu
disebutkan di sini adalah kematian yang kedua. Kematian yang kedua. Saya mau sebutkan hal ini, kita coba ingat kalau boleh tuliskan. Orang Kristen yang percaya Yesus, yang bertobat, dilahir baru dan hidup di dalam kehidupan yang baru dan hidup pertobatan itu secara konsisten sampai akhir kehidupannya. Kenapa saya sebutkan ini? Karena banyak orang Kristen yang tidak hidup bersama dengan Tuhan. Mereka tidak selamat. Dia tidak pelihara kehidupan yang kekal. Dia tidak pelihara keselamatan yang dia terima. Dia masih lagi hidup kedagingan, hidup dalam duniawi, hidup tidak taat kepada Tuhan. Penting untuk kita pikirkan hal ini. Jadi orang Kristen yang benar-benar hidup dengan Tuhan, yang diselamatkan, yang bertobat, dia akan mengalami dua kelahiran dan satu kematian. Oke? Orang Kristen yang bertobat akan mengalami dua kelahiran dan satu kematian. Orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang memberontak kepada Tuhan, tidak bertobat, dia akan mengalami satu kelahiran dan dua kematian. Orang Kristen dua kelahiran, kenapa? Karena satu dilahir dalam dunia ini secara natural. Yang kedua, setelah dia mendengar tentang Yesus, dia bertobat terima Yesus, dia dilahir baru. 2 Korintus 5:17. Dia dilahir baru. Itu adalah kelahiran yang kedua. Tapi dia mati hanya sekali. Karena kalau dia mati di dalam dunia ini, dikuburkan, dia meninggal, dia tetap akan hidup untuk selama-lamanya karena kehidupannya kekal yang terima. Tapi orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang tidak bertobat, dia ada satu kelahiran dan dua kematian. Dia lahir dalam dunia ini dan dia hidup dengan apa cara dia suka, memberontak kepada Tuhan, tidak mau percaya Tuhan. Saat dia meninggal, dia tidak akan hidup. Dia akan, itu kematian yang pertama. Dia akan menantikan hari penghakiman Wahyu 20 ini. Dan di hadapan Tuhan dihakimi, dia dilempar ke dalam lautan api, dia akan mati kali kedua. Itu kematian yang kedua disebutkan. Bukankah ini membuatkan kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan bahwa kita tidak akan mengalami kematian yang kedua? Amin. Luar biasa Tuhan. Luar biasa berkat Tuhan. Kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia telah menyediakan keselamatan. Dia telah menyediakan penebusan. Kita hanya percaya Yesus, terima keselamatan dan hidup di dalam keselamatan itu sehingga Tuhan panggil kita pulang. Saya selalu beritahu, Tuhan Yesus itu memang akan datang kali kedua. Dan banyak orang pun percaya bahwa Yesus akan datang tidak lama lagi. Ya. Tapi saya pasti kalau Yesus tidak datang, kita yang akan datang kepada Dia. Amin. Kematian bagi orang Kristen itu bukan satu masalah besar. Bukan sesuatu yang harus kita takutkan, karena kita akan bersama dengan Tuhan. Nah, banyak orang menantikan kedatangan Yesus, tapi saya mau dorong kita, itu masih jauh lagi. Sebenarnya kita sebagai gereja Tuhan, orang Kristen, kita bukan menantikan kedatangan Yesus yang kali kedua. Sebenarnya kita akan datang bersama dengan Yesus saat Dia datang kali kedua. Beda kan? Ya, banyak orang menantikan kedatangan Yesus kali kedua, seolah-olah Dia akan berada di sini apabila Yesus akan datang kembali. Tapi menurut urutan firman Tuhan, sebenarnya kita orang-orang kudus akan datang bersama dengan Yesus saat Dia datang kali kedua. Apa yang datang? Pertama yang datang itu adalah pengangkatan. Pengangkatan akan pasti akan datang, dan itu boleh terjadi bila-bila masa saja. Di dalam generasi kita itu akan datang, boleh terjadi bila-bila masa saja. Ya. Dan setelah pengangkatan itu terjadi, takhta pengadilan Yesus Kristus akan menyusul serta-merta. Di manakah takhta pengadilan Yesus ini?
dia bukan di surga, tapi di awan-awan. Menurut 1 Tesalonika 4 ayat 14, 16 hingga 18. Tapi saya tidak masuk dalam pengajaran ini, pengangkatan, karena fokus saya itu adalah kita akan diberi pembalasan dengan menurut perbuatan kita di dalam dunia ini. Jadi kalau kita tahu hal ini, kita akan mulai sadar bahwa pentingnya untuk beribadah kepada Tuhan. Pentingnya untuk hidup bersama dengan Tuhan. Pentingnya untuk tinggalkan hidup yang lama, tinggalkan dunia, tinggalkan hidup kedagingan, dan biarlah kita hidup menjadi orang-orang Kristus, orang yang rohani, bukannya orang yang kudus-kudus kan. Orang kira kita ini orang kudus, ini orang holy. Bukan kita mau kelihatan holy-holy, tapi biarlah kita memang menjadi orang-orang Kristus. Karena kita tahu hal ini terjadi. Kita tahu bahwa kita akan menerima pembalasan. Kita akan diberi upah menurut apa yang perbuatan kita di dalam dunia ini. Kalau kita mengerti hal ini, penting sekali untuk kita jaga, pelihara bagaimana kita melayani satu sama lain. Bagaimana suami harus melayan istrinya. Bagaimana si istri harus melayan suaminya. Bagaimana anak-anak harus mentaati orang tuanya. Bagaimana orang tuanya harus mendidik anak-anaknya. Bagaimana seorang pekerja itu bekerja di tempat pekerjaannya. Tauke-tauke besar, bos-bos besar, bagaimana dia juga pelihara pekerja-pekerjanya. Karena kita tahu kita akan menerima pembalasan di suatu hari nanti. Penting bagaimana kita jaga mulut kita, pakai perkataan kita. Right. Penting. Soalnya hidup ini harus berubah supaya kita layak berdiri di hadapan Tuhan dan menerima pembalasan yang sepatutnya. Amin. Dalam firman Tuhan, terutamanya dalam perjanjian baru, banyak perintah-perintah sebenarnya. Memerintahkan kita, mendorong kita supaya hidup kita ini penuh dengan pekerjaan yang baik. Buku Titus sendiri itu kalau kita pelajari, yang dia utamakan di situ, dia tegaskan di situ adalah untuk memelihara pekerjaan yang baik. Orang Kristen harus penuh dengan pekerjaan yang baik. Memang pekerjaan itu, perbuatan baik itu bukan menyelamatkan kita, tetapi karena kita mengalami keselamatan dari Tuhan, keselamatan itu menghasilkan pekerjaan yang baik. Haleluya. Dan saya mengungsikan karena waktu 10 cara kita akan diadili, karena kita akan diadili atau menerima pembalasan menurut pekerjaan kita. Dan itu banyak referensi firman Tuhan dalam perjanjian baru bahwa kita akan menerima pembalasan. Banyak orang Kristen hari ini dia terjebak dengan pengajaran bahwa kita ini berada di dalam kasih karunia anugerah Tuhan, sudah diampuni, jadi tak perlu lagi banyak perbuatan. Boleh kita hidup seperti apa yang kita suka karena kita sudah diampuni, dosa-dosa masa lampau hari ini dan juga dosa-dosa kita di masa depan. Suatu pengajaran yang sangat-sangat menyesatkan dan sangat-sangat membuatkan orang Kristen bingung. Itulah penting untuk kita belajar Alkitab, selidiki Alkitab, baca Alkitab banyak-banyak. Amin. Amin. Saya tahu kita sibuk dalam pekerjaan, tapi jangan lupa dan jangan tinggalkan firman Tuhan. Baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Jangan baca saja WhatsApp, Facebook, atau drama Korea, drama apa saja. Dibaca firman Tuhan supaya kita tahu firman Tuhan. Oke, saya mau sentuh ini, tapi saya tidak baca semuanya. Saya akan baca saja dia punya outline dan beberapa firman Tuhan di sini. 7 cara bagaimana orang-orang percaya itu diadili atau menerima pembalasan. Yang pertama, kita akan diadili dengan bagaimana kita melayan satu sama lain, orang-orang percaya. Itu Matius 10 ayat 41 dan 42.
Ya, saya tidak akan baca semuanya. Kalau kamu mau tuliskan, boleh tuliskan. Yang kedua, kita akan diadili menurut bagaimana kita memakai kebolehan kita atau karunia-karunia kita. Matius 25 ayat 14 hingga 29. Ya, kita akan diadili. Tuhan telah memberikan kita karunia-karunia, kebolehan-kebolehan. Ada yang boleh menyanyi, boleh main musik, ada yang berkhotbah, ya, ada yang melayani Tuhan dengan karunia-karunia yang lain. Jadi pakailah karunia itu dengan setia, karena Tuhan memberikan kita karunia-karunia. Amin. Ya, ada orang suara bagus sekali. Kan banyak kan penyanyi-penyanyi, artis-artis. Kalau bahasa Inggris itu banyak artis-artis yang terkenal. Michael Jackson, Elvis Presley, ini yang dulu-dulu punya kan. Ya, Marilyn Monroe. Banyak mereka penyanyi-penyanyi ini yang sekarang pun banyak juga. Sebenarnya mereka ini bermula di dalam choir gereja. Mereka bernyanyi di dalam gereja. Tapi lama-lama karunia-Nya tidak dipakai lagi bagi Tuhan, dipakai untuk dunia. Ya. Tapi sebenarnya mereka menyanyi untuk Tuhan. Baik. Ya. Jadi disalah pakai. Itu akan diadili, itu akan menerima pembalasan. Yang ketiga, kita akan diadili menurut bagaimana kita menggunakan waktu kita. Waktu kita. Ya. Ada orang tidur, dia tidur saja sampai dia tidak pikir apapun. Ya, waktu disia-siakan. Ada orang hari Minggu patut beribadah, tapi dia tidak pergi beribadah, dia pergi beriadah. Ya, jadi dia buang waktu, wasting time. Tapi itu akan diadili. Efesus 5:16, Kolose 4 ayat 5. Yang keempat, kita akan diadili. Nomor 4, kita akan diadili menurut bagaimana kita mendisiplinkan atau mengekang keinginan daging kita. Ya, keinginan daging itu ada, dan tanggung jawab kita adalah untuk mengekang dia, kontrol atau mendisiplinkan atau mematikan keinginan daging. Ya, keinginan daging. Jadi ada orang keinginan dagingnya itu kuat makan. Tak boleh hidup dia kalau tidak makan. Wah, itu tak boleh kontrol. Bahasa Inggris panggil itu gluttony. Orang yang rakus, makan terus. Dia punya hobi makan. Dia punya cita-cita makan. Matlamat hidupnya makan. Kalau ditanya dia kau apa? Gembala kah, worship leader kah, apapun, dia harus belajar mendisiplin keinginan dagingnya. Amen. Kenapa hamba-hamba Tuhan jatuh? Karena dia lalai di dalam mendisiplinkan keinginan daging. Ya, itulah hamba-hamba Tuhan jatuh. Keinginan daging dengan tertarik dengan orang yang kalau laki perempuan, perempuan laki, ya, kalau sudah bersuami, sudah beristri, kita harus belajar untuk menekan keinginan daging itu. Seorang suami kalau dia dekat dengan wanita atau perempuan-perempuan, ada caranya dengan hormat. Yang perempuan-perempuan kalau sudah bersuami, ya, dekat dengan laki-laki, ada caranya. Harus bawa diri dengan hormat. Amin. Ya, bukan dengan bebas saja begitu. Dia lupa ada suami, dia lupa ada istri. Cara dia cakap, dia duduk dekat, ya, pergaulannya begitu bebas. Harus kekang keinginan daging. Baik. Karena itu akan diadili 1 Korintus 9:25 hingga 27. Nomor 5, kita akan diadili menurut bagaimana kita bersaksi, memenangkan jiwa, bersaksi. Tidak seharusnya memenangkan jiwa, tapi bersaksi. Firman Tuhan berkata, pergilah dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Right? Mereka yang percaya, baptislah mereka. Maksudnya ada yang tidak percaya. Right? Tanggung jawab kita adalah untuk memberitakan, bersaksi dengan kehidupan kita.
Kalau kita boleh bersaksi, ya kongsikan firman Tuhan lah. Kalau tidak, kita hanya hidup sebagai orang Kristen untuk orang melihat Yesus dalam kehidupan kita. Tapi harus hidup bersaksi. Sama ada mereka terima Tuhan atau tidak, itu bukan tanggung jawab kita. Karena bukan kita yang menyelamatkan, Tuhan yang menyelamatkan. Kita hanya memberitakan. Haleluya. 1 Tesalonika 2 19-20 dan Daniel 12 ayat 3. Yang keenam, kita akan diadili menurut bagaimana setianya kita kepada firman Tuhan. Bukan saja membacanya, bukan saja mempelajarinya, tetapi memegang kebenaran itu. Jangan kompromi firman Tuhan. Amin. Jangan kompromi. Kalau firman Tuhan berkata suami harus ada satu istrilah, jangan ditambah-tambah. Kalau firman Tuhan kata istri harus ada satu suami, melainkan dia sudah meninggal, ya satu suamilah, jangan ditambah-tambah. Jangan pula dengar, oh kalau suami meninggal boleh kawin lagi, jadi kita mau bunuh dia lagi. Bagaimana setianya kita berpegang kepada firman Tuhan dan kebenaran itu. Amen. Kisah Rasul 20 ayat 26 hingga 28, 2 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Kita harus setia berpegang kepada kebenaran. Nah, bukan mudah. Orang Malaysia bilang bukan senang, bukan mudah, ya. Ataupun tidak gampang, ya. Bukan gampang pegang kebenaran firman Tuhan, itu suatu cabaran yang besar. Apalagi kalau kita berada dalam situasi-situasi yang menentang kita, yang mencabar kita, mencabar iman kita. Ada situasi-situasi begitu yang akan datang dalam hidup kita. Kita harus berpegang. Ya, mungkin ada yang datang kerja di sini, ada keluarga di kampung, mungkin suami tinggal di kampung. Ya, tapi di Malaysia ini jangan lupa ada ramai yang ganteng-ganteng juga. Ya, jangan apa yang ganteng di sini lupa di kampung. Right. Atau malam-malam ada juga message, seks, ada video call, hey darling, tapi bukan si suami. Right. Kita berpegang kepada firman Tuhan. Tidak ada yang secret boyfriend, secret girlfriend. Tidak ada. Kita harus hidup di dalam terang Tuhan, jujur dan takut akan Tuhan. Katakan amin. Amin. Ini antara kamu dengan Tuhan ya. Karena hari akan datang kita akan diadili. Lebih baik kita sengsara karena kebenaran. Amin. Jangan nanti kita sengsara karena kita akan dihakimi di dalam lautan api. Berpegang kepada kebenaran. Yang ketujuh, kita akan diadili menurut bagaimana kita memakai keuangan kita. Haleluya. Di Filipina, saya tidak tahu di Filipina. Saya orang Filipina. Tapi di Filipina banyak masalah keluarga. Banyak perempuan-perempuan di sana mereka cari boyfriend Amerika. Kan? Sekarang kan senang kan? Boleh kontak, video call, WhatsApp, Messenger, Instagram, apa semua cari boyfriend Amerika. Sudah dapat boyfriend Amerika, ya ada yang kawin juga, dibagi uang, beli babi, beli lembu, beli rumah, beli tanah, ya. Tapi boyfriend di Amerika, tapi di Filipina ada boyfriend juga. Ya, salah guna uang. Ada yang kerja di luar, macam kamu lah, kerja di luar, kerja di di Dubai, kerja di Malaysia, kerja juga sebagai pembantu rumah, right? Tapi ada boyfriend sudah video call, sudah message, ya, dia kerja habis-habisan di luar negeri, kirim uang kepada boyfriend di sana, dia pun tak tahu itu boyfriend buat apa, pun tak tahu. Dia lama-lama naik, lapor polis, naik mahkamah, mau selesaikan masalah. Kita harus pakai uang dengan baik.
karena itu akan diadili. Matius 6 ayat 1 hingga 4, 1 Timotius 6 ayat 17 hingga 19. Kita pakai keuangan dengan baik. Yang ke-8, kita akan diadili menurut pekerjaan kita di dalam dunia ini. Pekerjaan Anda itu adalah berkat Tuhan. Itu adalah dari Tuhan. Saya percaya kita juga, Anda semua juga bersyukur kepada Tuhan karena, oh Tuhan, saya bersyukur karena saya sampai ke Malaysia. Urusan semua imigrasi, paspor, apa semua Tuhan dapat. Bukan mudah kan, bukan gampang kan untuk urus paspor dari Indonesia. Ada juga orang susah keuangan kan, pinjam sana pinjam sini hanya untuk dapat paspor. Dan sampai di Malaysia dapat company yang bagus. Ada orang dia pergi ke luar negeri cari pekerjaan, bukan dapat pekerjaan tahu, dijual jadi pelacur, dijual menjadi pekerja buruh. Ya, itu yang pekerjaan agensi yang haram. Dia bersyukurlah kepada Tuhan, Anda berada di sini. Lagi diberkati, company sudah bagus, ada gereja lagi disediakan. Waduh. Kita akan diadili menurut apa yang kita lakukan dalam pekerjaan kita. Jadi doakanlah bos, doakanlah manajer, doakanlah walaupun mereka kurang baik, mungkin ada yang bully kita atau apapun, doakanlah mereka. Kerjalah dengan baik-baik. Kolose 3 ayat 22 hingga 24. Yang ke-9, kita akan diadili menurut bagaimana kita menggunakan lidah ini. Lidah ini luar biasa. Lidah ini hal yang kecil, barang yang kecil, tapi luar biasa. Lidah ini boleh membunuh. Lidah ini boleh membunuh orang yang di seberang dunia pun boleh sampai dia bunuh. Tajam sekali lidah ini. Luar biasa. Maut dan hidup berada di lidah kita, kata firman Tuhan. Jadi kita harus pakai dengan baik. Matius 12 ayat 36. Katanya setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi kita hati-hati bagaimana kita pakai perkataan. Jangan hanya kata yang sia-sia. Banyak orang kan sekarang dia ikut cakap yang dalam perkataannya itu harus ada bodoh. Ya. Hati-hati dengan perkataan itu. Ya. Banyak perkataan-perkataan yang kasar, yang kotor, yang orang Kristen ucapkan dan pakai. Kita harus belajar untuk berhenti dan jangan pakai semuanya. Amin. Ya. Dalam bahasa Inggris pun banyak juga. Ya. Ada suatu hari saya dengar satu pastor berkhotbah, keluar juga perkataan itu. Karena dia biasa dengan perkataan. Tak boleh. Saya jaga anak-anak saya. Kalau mereka cakap, saya langsung tegur. Kalau tak dengar, campur lagi dengan 5 jabatan ini. 5-fold ministry. Alright, pastikan mereka tidak. Ini anak saya 3 tahun sudah dia belajar karena kan YouTube, TikTok dia ikut. Wah, kadang-kadang saya kenal juga. Saya ajar, tak bagus itu, tak bagus. Sekarang pun kami main-main cakap. Tak boleh cakap, tak bagus dia bilang, tak bagus. Umur 3 tahun. Boleh belajar. Amin. Dan yang terakhir kita akan diadili menurut bagaimana kita mendukung pelayan-pelayan atau ministry-ministry. Penting. Ya, mungkin kita bukan gembala, mungkin kita bukan misionari, mungkin kita bukan pendeta, tapi kita tetap melayani Tuhan dengan mendukung orang-orang yang melayani Tuhan. Dan kita support mereka, dukung mereka. Ya, tolong mereka dalam keuangan, tolong mereka. Mungkin ada di antara kita ada gereja-gereja di kampung. Ya, saya tahu kamu ada di sini, tapi jangan lupa gereja di kampung. Ya, Bapak Gembala Anda itu mungkin dalam kesusahan. Gereja mungkin susah, kan? Di Malaysia mungkin kita kerja ada bagus sedikit. Jangan lupa gereja di kampung. Sekali-sekala kirimlah. Mungkin perpuluhan kirimlah di sana atau bagi 2 lah. Karena kita pun sembahyang di sini kan. Ya, nanti dia tidak mengundang saya lagi karena saya suruh kirim perpuluhan di sana. Oke, Pastor Kian Hek. Ya.
Tapi jangan kita lupa, kan itu kan Bapak Gembala kita. Kan kita di sini bukan selama-lamanya sementara. Tapi ya bantulah gereja di sini. Beri offering dengan bagus, dukung pelayanan di sini, tapi jangan lupa pelayanan di kampung. Haleluya. Ya, banyak pastor-pastor, gembala-gembala kita tidak tahu. Malam-malam dia berdoa, dia menangis, lutut sampai sakit, lutut sampai bergegar, berdoa hanya untuk Tuhan berikan keuangan. Saya katakan itu karena saya mengalaminya. Banyak hal di dalam kehidupan saya kami doakan untuk masuk. Keuangan masuk, sewa rumah masuk, sewa gereja masuk. Setiap bulan berdoa, Tuhan, mana lagi uang akan sampai Tuhan? Mana lagi Tuhan? Tuhan, saya perlukan kereta. Tuhan, kita doakan semuanya untuk masuk. Tapi kalau jemaat mengerti dan jemaat mendukung dengan sepenuh hati, memberi dengan pemberian yang baik, kita akan membantu gereja. Jadi pastor itu tidak akan begitu bergumul dengan banyak, karena ada sudah disediakan. Dia akan melayani Tuhan dengan mencari jiwa dengan lebih, membangun gereja dengan lebih sukacita. Pastor khotbah pun dengan sukacita. Haleluya, amin. Jadi 10 perkara ini beberapa cara kita akan diadili nanti di hadapan takhta pengadilan Kristus. Saya percaya ada banyak lagi, tapi biarlah kita pelihara dan jaga kehidupan kita di dalam dunia ini. Biarlah kita giat melayani Tuhan, biarlah kita ikut Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Biar susah hidup bersama Tuhan dengan Tuhan, tapi kita peganglah itu era-era dan jangan tinggalkan iman kita. Katakan amin. Amin. Karena itu akan menerima pembalasan. Itu berpahaloi, akan diberkati oleh Tuhan. Hidupmu akan diberkati. Engkau akan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Engkau akan menjadi berkat kepada banyak orang. Haleluya. Dan hidupmu akan memuliakan Tuhan. Pasti orang yang setia sudah pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Firman-Mu pada malam ini. Saya berdoa malam ini setiap kami yang ada di sini, mungkin ada yang belum menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah malam ini Tuhan mereka menyerahkan hidup kepada Tuhan. Yang belum bertobat sepenuhnya, saya berdoa untuk mendengar firman ini pada malam ini bahwa ada hari pembalasan, ada hari penghakiman. Biarlah Tuhan kami hidup dalam bertobat. Terpuji nama Tuhan. Berkati kami, berkati gereja ini, berkati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih karena gereja FGA ini Tuhan. Ada gereja untuk anak-anak-Mu beribadah di tempat ini. Biarlah gereja ini membesar, gereja ini diberkati, banyak yang akan dibangkitkan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, berkati gereja ini, berkati senior pastornya, berkati pelayan-pelayannya. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Terima kasih untuk anak-anak Tuhan di tempat ini. Berkati mereka di tempat pekerjaan mereka. Biarlah mereka bersinar, memancar terang Yesus Kristus di tempat kerja mereka Tuhan. Dan biarlah Kau pakai mereka, biarlah Kau pelihara mereka. Terpuji nama-Mu, kami beri kemuliaan kepada Engkau. Berkati kami sepanjang minggu ini dan Engkau sertai kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Amin.